Meski tidak bersedia disebut acara Basul Masail disponsori PKB versi Muhaimin, namun saat acara itu baru pertama dibuka, berbagai tanda menunjukkan adanya sinyalemen itu. Bahkan, pengurus PKB Jawa Timur versi Muhaimin mengakui pihaknya lah yang mengajukan inisiatif Basul Masail akhir November lalu itu. Kalau tanggapan saya pendapat masalah golput sama dengan apa yang diputuskan kiai-kiai di Surabaya itu. Sebab untuk yang menyerukan mengadakan musyawarah itu memang saya, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya kita tidak kaku, maka kita lewatkan Basul Masail. Sebab umumnya umat Islam itu kalau sudah dikembalikan kepada hukum, beliau sangat taat dan sangat mengikuti. Dinamika yang terjadi di kalangan warga Nahdlatul Ulama atau NU memang begitu tinggi setelah partai yang didirikan bersama sejumlah ulama, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, tidak bisa mengikuti pemilu 2009. Dalam berbagai kesempatan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyerukan kepada pengikutnya untuk tidak memberikan suara atau golput. Dari 420 unit pemilu dalam PKB, 420-nya ikut saya, nggak ada ikut ini. Dan Kiai Abdurrahman sianya Kiai duit, akhirnya mereka merasa dirinya lebih gede, ya sudah, nggak dulu rakyat ini. Kenapa kita pusing-pusing? Ya di dengar rakyat itu Kiai kampung yang nggak pernah begitu-begitu mikir-mikir, nggak pernah. Nanya saya gimana, ya udah ikut terus. berarti Gus tahu siapa di balik pertemuan itu ya? Tahu. Sabai paling menjadi. Dan menurut Gus itu gimana? Maksudnya dibiarkan saja, wajar-wajar? Iya, nggak ada yang ikuti. Nggak ada pendukungnya. Dan kalau misalnya ada istilahnya satu tandingan ya, tapi kita nanti seberapa efektif yang jadi itu soal golput itu? Iya, efektif sekali. Hanya aja yang lain-lain nggak pernah bikin apa-apa. Saya tiap hari diundang sana kemari. Malah tadi saya orang datang ke rumah minta bagaimana, tadi di situ nggak ada telepon, teminjam aja. Saya bilang mulain Februari baru saya ngaji di daerah. Dan kemarin dalam pemilihan umum gubernur di Jawa Timur itu 55% nggak mau nyoblos. Berarti kan walaupun dia menang. Dan kan kalau untuk menyuruhkan golput itu dalam undang-undang kan bisa dipidana atau justru nggak takut? Silakan tangkap kalau nih. Dan di pertemuan Basul Masail itu Pak SBY sempat mengharamkan golput gitu. Lalu itu kiai-kiai belian segala macam diperjualbelikan. Tapi mereka sendiri mengaku bahwa mereka independen waktu itu. Ada aja, nggak ada yang dengerin, ada aja yang ribut. Kalau mereka nggak ada yang dengerin, makanya dibikin 10 kali ya Jawa Timur, pelan-pelan orang yang nggak ikut-ikut. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Hasyim Musyadi mengingatkan sikap Jamiah terhadap masalah kenegaraan khususnya menyangkut pemilu sudah tegas direkomendasikan dalam Munas Alim Ulama NU pada tahun 1997 di Nusa Tenggara Barat. Karena di dalam Nahdlatul Ulama melalui Munas Alim Ulama pada dekade yang lalu di Nusa Tenggara Barat sudah ditetapkan sikap Nahdlatul Ulama terhadap pemilu, dan itu berjalan permanen dan berdasarkan pendekatan agama, tidak
berdasarkan pendekatan politik praktis atau kasuistis. Jadi di dalam keputusan itu disebut bahwa pemilu adalah proses nasbul umamah. Artinya nasbul umamah itu penegakan kekuasaan dan kepemimpinan negara. Nah, kalau sudah bicara tentang masalah penegakan kepemimpinan, maka secara hak merupakan hak setiap warga negara, tapi secara tanggung jawab dia merupakan kewajiban untuk warga negara. Buat mereka yang ingin tampil sebagai pemimpin itu fardu kifayah, tetapi tetap saja secara grassroots itu merupakan kewajiban, karena tanpa proses pemilu tidak akan ada kekuasaan dan tidak akan ada pemimpin, dan itu sangat berbahaya untuk keselamatan sebuah negara. Nah, bahwa kemudian di dalam proses politik itu ada kekecewaan, ya, ada kejengkelan, atau mungkin ada trik-trik, itu adalah masalah-masalah yang bersifat variabel itu. Nah, inilah yang membuat seseorang itu apakah mayoritas nyoblos, apakah minoritas golput, atau sebaliknya dan sebagainya, itu sebetulnya sudah menyangkut interaksi politik terhadap masyarakat. Tetap saja, sejumlah kalangan mengkhawatirkan seruan Gus Dur itu akan mendapat sambutan luas, apalagi dalam berbagai pemilihan kepala daerah atau pilkada, utamanya di Jawa Timur. Tingkat partisipasi pemilih semakin mengkhawatirkan. Meski hasil pemilihan gubernur Jawa Timur mengindikasikan semakin berkurangnya pengaruh Gus Dur di wilayah Nadiyin, Majelis Bahsul Masail setidaknya menggambarkan betapa sosok Gus Dur masih sangat diperhitungkan. Di Jawa Timur, saya sebagai ketua P3 memang agak mengkhawatirkan seruan itu, ya, karena Gus Dur ini bagi kami bagian dari tokoh yang memang menjadi panutan di Jawa Timur. Tetapi kita akan bekerja di bawah, kita akan terus melakukan proses-proses pendidikan politik yang lebih sehat, agar keterlibatan masyarakat dalam arena pemilu nanti menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dan saya kok tidak yakin ya kalau Gus Dur nanti menjelang pemilu akan menyerukan hal yang sama. Meski tidak menyetujui seruan golput yang disuarakan sang kakak, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang Kiai Haji Solahuddin Wahid tidak sependapat adanya fatwa yang mewajibkan atau mengharamkan sebuah pilihan politik masyarakat. Ya, saya memahami seruan Gus Dur itu dilandasi oleh kekecewaan beliau, ya. Kecewa karena partai yang didirikan oleh Gus Dur ternyata sekarang dikuasai orang lain. Di sini terkesan bahwa ada keberpihakan pemerintah terhadap kubu Muhaimin. Cuma ya kalau Gus Dur itu sendiri golput saya pikir nggak ada masalah, ya. Kalau menyerukan kepada orang-orang PKB pengikutnya juga nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau menyerukan kepada masyarakat luas, ya ini menjadi masalah kalau saya. Masyarakat sudah bingung, masyarakat sudah pesimistis. Jangan lagi kita tambah-tambahi dengan sesuatu yang membuat mereka menjadi betul-betul pesimistis dan apatis gitu. Jadi saya pribadi menganjurkan orang menggunakan hak. Tapi saya juga nggak setuju kalau dikatakan golput itu haram. Menggunakan hak itu ya hak, bisa kita gunakan, bisa tidak gitu loh. Ya menurut saya dari sudut agama golput itu mubah, boleh dilakukan dan boleh tidak gitu. Tapi lebih baik, lebih afdal kalau digunakan. Kenapa? Karena kita ingin merubah suasana, kita ingin memperbaiki masa depan kita. Salah satu caranya adalah dengan memilih wakil rakyat, memilih bupati, memilih gubernur, dan memilih presiden. Satu suara itu berpengaruh.